فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, langsung kita baca. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala wa qawluhu madin asluhu madiyun bitahrikil ya'i munawwanatan fastathqalat atau fastuthqilat al-harakatu 'alal ya'i fahudhifat faltaqa sakinani al-ya'u ma'at tanwini fahudhifatil ya'u liltiqa'is sakinain. Kita lanjutkan tentang macam-macam fi'il, ada 3 yaitu madin, fi'il madhi. Tandanya adalah bersambung dengan ta'nits yang sakinah di belakangnya. Yang pendapat bahwasanya fi'il dibagi menjadi 3 ini adalah pendapatnya Basriyin. Berbeda dengan pendapatnya Kufiyun. Mereka mengatakan bahwasanya fi'il cuma 2 karena fi'il amr itu adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Kemudian wa qauluhu madin, dan ucapan musannif madin kalau misalnya perkataan fi'lun madin bisa dibaca na'at, bisa dibaca mudhaf ilaih, fi'lu madin juga bisa, itu diartikan fi'il madhi. Kalau fi'lun madin berarti diartikan fi'il yang telah berlalu. Berarti diartikan madhinya itu diartikan, bukan dikatakan madhi gitu saja. Tapi di sini i'rabnya enggak itu. Ini faedah untuk lain. Jadi kalau ada perkataan fi'lu madin itu bisa dibaca fi'lun madin, bisa dibaca fi'lu madin. Kalau fi'lu madin artinya fi'il madhi. Kalau fi'lun madin artinya fi'il yang madhi, fi'il yang telah berlalu. Sama. Wa qauluhu madin, ucapan yang pertama adalah fi'il madhi, asluhu madiyun. Asalnya adalah madiyun bitahrikil ya'i munawwanatan. Ya-nya ada harokatnya yun, munawwanatan ditanwin. Fastathqalat al-harakatu 'alal ya, kemudian harokat dhammah tadi menjadi berat pada ya. Yang termasuk isim mangkus. Fastathqalatil harakatu 'alal ya'i fahudhifat, maka ya-nya dibuang. Faltaqa sakinani, maka akhirnya bertemulah 2 sukun. Bertemulah dua sukun. Sukun yang pertama adalah ya, karena harokatnya dibuang. Fahudhifat di situ kembali kepada harokat, bukan ya. Fastathqalatil harakatu 'alal ya'i fahudhifat. Fahudhifat yang pertama itu adalah yang dibuang adalah harokatnya, madhi gitu, karena harokatnya dibuang, madhi. Maka bertemulah 2 sukun. Al-ya'u ma'at tanwini, yaitu tanwin dan juga ya yang sukun. Madin itu. Enggak bisa. Fahudhifatil ya, maka ya-nya juga akhirnya dibuang, madin liltiqa'is sakinain. Karena bertemunya 2 sukun. Ini fi'il madhi.
Demikian juga qadin juga sama, aslinya qadiyun, kemudian mengalami sikol tadi, kemudian akhirnya dibuang. Kalau ada alif lamnya maka tetap al-madi, karena nggak ada tanwinnya. Karena tanwinnya sudah hilang, jadi nggak apa-apa. Kalau nakiroh kan tanwin, madin, nggak bisa. Itu. Jadi fahudhifat faltaqas sakinan. Sukun yang pertama adalah sukunnya ya. Sukun yang kedua adalah tanwin. Madin, nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dibuat ya-nya dibuang jadi madin. Berbeda ketika ma'rifah, maka tanwinnya hilang, jadi nggak ada iltiqa'us sakinain, jadi nggak perlu dibuang. Qala wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah apa-apa yang menunjukkan makna peristiwa yang telah terjadi sebelum waktu pembicaraan yang telah berlalu. Nahwu qama Zaidun wa qa'ada Amrun. Wa qaddamahu ala ghairihi limajihi 'ala al-asl id huwa muttafaqun ala bina'ihi. Dibahas fi'il madhi dahulu, didahulukan fi'il madhi terlebih dahulu daripada yang lain karena fi'il madhi itu datang atas asal, yaitu dia mabni. Karena asal dalam hukum fi'il adalah apa? Mabni. Adapun fi'il yang mu'rab itu adalah cabang. Sebagaimana asal dalam isim adalah i'rab, mu'rab. Kemudian mabni itu adalah cabang. Apa alasannya fi'il itu kok mabni dan isim itu kok mu'rab hukum asalnya? Siapa yang jawab? Dulu sudah pernah kita jelaskan kenapa isim itu hukum asalnya itu adalah i'rab dan fi'il itu hukum asalnya adalah mabni. Kenapa? Karena isim itu menduduki beberapa tempat yang membutuhkan untuk i'rab. Menduduki beberapa jabatan dia. Kalau nggak ada i'rab, nggak difahami maksudnya. Isim itu memiliki penggunaan yang sangat banyak. Penggunaan yang sangat banyak tersebut membutuhkan jabatan. Dan jabatan itu salah satu tandanya adalah dengan i'rab. Karena isim itu bisa jadi maf'ul, bisa jadi fa'il. Kalau seandainya nggak ada fa'il, nggak ada maf'ul, bingung orang tuh. Mana maf'ul, mana fa'il. Adapun fi'il, penggunaannya cuma satu. Nggak pernah jadi fa'il, nggak pernah jadi maf'ul, nggak pernah jadi mubtada. Maka hukum asal fi'il itu adalah mabni. Sedangkan hukum asal isim adalah mu'rab. Adapun mabni adalah cabang. Karena itu di sini wa qaddamahu ala ghairihi, fi'il madhi didahulukan daripada fi'il yang lain karena dia datang sesuai dengan hukum asalnya yaitu mabni. Alal asal ai aslul bina. Id huwa muttafaqun ala bina'ihi, karena dia disepakati atas mabninya. Berbeda dengan yang lain. Wa qawluhu wa yu'rafu ay yumayyazu 'anil mudhari'i wal amri bida'it ta'nifis sakinati. Tandanya fi'il madhi dibedakan dari fi'il mudhari' dan juga dengan fi'il amr adalah dengan bersambungnya ta' ta'nif yang sukun. Nahwu qamat Hindun wa qa'adat. Qala al-Fakihi law qala nahwu qama wa qa'ada. Ucapan musannif ini wa yu'rafu, kemudian nahwu qamat Hindun wa qa'adat. Nahwu qamat wa qa'adat itu nahwu qamat wa qa'adat dalam matan itu dikomentari oleh Al-Fakihi. Seandainya musannif mengatakan nahwu qama wa qa'ada lakana aula. Jadi contohnya itu bikin contoh yang mentah, jangan contoh yang matang yang sudah ada taknya. Lakana aula itu lebih bagus. Contohnya adalah qama dan qa'ada, karena qama dan qa'ada itulah yang bisa dikasih tak ta'nis. Adapun qamat wa qa'adat sudah enggak bisa dikasih tak ta'nis lagi. Tapi ini adalah sebuah kritikan yang enggak seberapa berbobot. Karena apa? Karena sudah jelas. Contohnya musannif nahnu qamat wa qa'adat ini contoh yang sudah matang, dibuatkan matangnya. Enggak perlu mentahnya. Paham tak maksudnya? Itu.
Li'annahu alladhi yaqbalu ta'a fayumayyazu biha. Karena dialah yaitu yang masih mentah koma wa qa'ada, itulah yang bisa menerima ta, sehingga dibedakan dengan ta tersebut. Adapun qomat wa qa'adat itu sudah menerima ta, sudah matang. Dan ini adalah kritikan yang enggak seberapa berpengaruh, karena tadi cuma beda matang sama mentah. Bikin contoh. Wa qalu wa minhu ni'ma 'alal ashah. Dan di antara fi'il madhi adalah ni'ma. Itu pendapat yang paling sahih. Ay li qabuliha ta'at-ta'nithi as-sakinata. Li qabuliha ta'at-ta'nithi as-sakinata. Ta'a itu sebagai maf'ul bih dari qabul. Kenapa ni'ma itu kok dihukumi fi'il madhi? Karena bisa menerimanya dia terhadap ta'nis yang sakinah. Jadi sakinata itu adalah na'at ke ta, bukan na'at ke ta'nis. Taqulu fi ni'ma wa bi'sa ni'matil mar'atu Aisyah. Kamu katakan tentang ni'ma dan bi'sa, contohnya adalah ni'matil mar'atu Aisyah. Maka nikmat ini ni'ma kemudian menerima ta'nis, sehingga ia adalah fi'il madhi. Tapi fi'il yang lazim yang enggak punya fi'il jamid yang enggak punya tasrif. Nikmatil mar'atu Aisyah, sebaik-baik perempuan adalah Aisyah. Mar'ah sebagai fa'il dari nikmat, Aisyah sebagai mubtada. Jadi aslinya itu Aisyah tu nikmatil mar'ah gitu. Dan jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari Aisyah. Itu cara ngirob nikmah. Cara mengirob nikma itu fi'il, kemudian yang setelahnya itu fa'il, kemudian di belakangnya ada mubtada'nya. Jadi Aisyah itu adalah mubtada'. Mana itu? Nah, terus mubtada'nya? Nah, terus nikmat jumlah apa? Terus enggak ada sambungannya dengan Aisyah. Itu namanya ajnabiyah. Jumlah asing, jumlah lain. Nikmatil mar'atu Aisyah. Jadi nikma sama bi'sa itu adalah untuk uslubul madah dan uslubul dzam. Aslinya arti secara letter luck-nya itu menjadi baik. Nikma itu kan fi'il. Fi'il itu harus peristiwa. Lah kalau sampean artikan sebaik-baik, mana ada peristiwanya? Paham? Kita ngartikan selama ini nikma itu kan sebaik-baik. Lah kalau kita artikan sebaik-baik, itu mana kemudian peristiwanya? Gak ada peristiwa di situ sebaik-baik. Maka arti letter luck-nya, arti secara mentahnya itu sebenarnya nikmah itu menjadi baik. Bisa itu menjadi buruk. Supaya ada peristiwa. Kalau menjadi baik kan peristiwa. Hasunah menjadi baik. Itu peristiwa kalau ada kata menjadi itu. Menjadi baik. Menjadi pecah. Itu namanya peristiwa. Tapi kalau kita artikan sebaik-baik, itu nanti nggak ada makna fi'il. Makanya arti nikmah itu sebenarnya itu menjadi baik. Cuma dia itu kemudian dipakai uslubul madah, metode untuk memuji, sehingga tadi artinya pindah dari menjadi baik kita artikan dalam bahasa Indonesia sebaik-baik, karena memang digunakan untuk itu tok. Nikmah sama bisa itu cuma digunakan untuk dua penggunaan itu tadi, untuk memuji atau untuk mencela. Makanya dipindah artinya jadi dalam bahasa Indonesianya sebaik-baik wanita. Kalau arti asli penggunaan sebelum uslubul madah, nikmah itu artinya ya menjadi baik. Kemudian dipakai karena penggunaannya selalu untuk uslubul madah, akhirnya dijadikan sebaik-baik. Itu. Wa bi'satil mar'atu hammalatul hatab, dan seburuk-buruk wanita adalah hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, istrinya Abu Lahab.
Maka hammalatul hatab sebagai mubtada dan bi'satil mar'atu fi'il fa'il sebagai khobar. Kalau mau diartikan Aisyah itu sebagai khobar dari hiya, hiya itu dhamir apa? Kalau dhamir biasa harus ada baliknya di depannya. Kecuali sampean artikan hiya itu dhamir sya'an, nah itu baru bisa. Hiya Aisyatu nikmatil mar'ah gitu. Mafhum? Tadi yang minta diirobkan, nahwu itu sakjane gampang, sakjane fleksibel. Saman irob piye mau oleh, boleh. Yang penting bisa jawabnya. Yang penting bisa ngarahkan. Yang penting bisa ngarahkan. Jadi kalau diirob hiya Aisyatu nikmatil mar'atu bisa kalau hiyanya dhamir sya'an. Sesungguhnya Aisyah sebaik-baik wanita. Nah gitu. Karena dhamir sya'an itu kemarin apa? Sesungguhnya. Atau dialah sang Aisyah sebaik-baik wanita. Seperti kul huwallahu ahad. Ada yang mengatakan huwa di situ dhamir sya'an, baliknya ke belakang, bukan ke depan. Tapi kalau huwa hiya di sini sampean jadikan hiya itu dhamir biasa, enggak bisa. Karena di awal pembicaraan kok tiba-tiba pakai dhamir. Balik ke siapa? Qala syairu, berkata seorang penyair, nikmat jazaa'ul muttaqin al jannah darul amani wal muna wal minnah. Sebaik-baik balasan bagi orang yang bertakwa adalah surga. Darul amani, surga itu adalah, nah ini darul amani, dar itu adalah khabar dari mubtada hiya. Hiya darul amani. Amani adalah jamak dari umniyah. Artinya angan-angan. Wal muna jamak dari munyah. Artinya tujuan. Al minnah artinya nikmat, pemberian. Muna itu jamaknya munyah, jangan maniyah. Kalau maniyah artinya kematian. Maniyatun artinya kematian. Kalau munyatun artinya tujuan, maksud, keinginan, cita-cita. Kalau amani jamak dari amniyatun, artinya apa tadi? Angan-angan. Sebaik-baik balasan orang yang bertakwa adalah surga. Ia adalah negeri angan-angan yang diangan-angankan oleh semua orang. Jangan sampai surga itu hanya menjadi dongeng bagi kita. Seperti orang kafir, surga itu cuma menjadi dongeng. Cuma pernah diceritai tok indahnya tapi nggak pernah melihat, nggak pernah memasuki. Maka jangan sampai surga yang segitu indahnya itu hanya menjadi dongeng bagi kita. Kita nggak masuk ke sana, waliyadzubillah. Maka surga itu adalah negeri angan-angan untuk semua orang. Semua orang berangan-angan masuk surga. Wal muna juga ini bagi orang mukmin. Amani itu bagi semua orang. Wal muna itu bagi seorang mukmin, karena seorang mukmin adalah tujuannya adalah surga. Adapun orang kafir, mereka cuma angan-angan tok, gak gelem beramal. Maka enggak masuk. Orang kafir enggak masuk surga itu sebagai muna mereka. Seandainya mereka benar-benar menginginkan surga, mereka akan beriman. Mereka enggak menginginkan. Cuma berangan-angan tok, enggak mau berusaha. Wal minnah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasil. Kalau sudah berangan-angan, maka harus bercita-cita, dan kalau sudah bercita-cita harus berusaha, dan insya Allah akan mengijabahi. Wal minnah. Minnah. Enggak, minnah itu pemberian, tapi kaitannya tadi. Minnah itu ya pemberian, nikmat, minnah, karunia. Muna, cita-cita,
tujuan. Jamak munyah. Maka di sini nikmat jazaul muttaqinal jannah. Nikmat di sini menggunakan ta ta'nis karena dihukumi secara hukum dihukumi muannas. Karena ia berbicara tentang masalah surga. Karena ini berkaitan dengan surga walaupun fa'ilnya itu adalah mudzakkar jaza, tapi itu dihukumi juga muannas karena pembahasan tentang surga. Qala wa fil hadithi wa a'udzu bika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitanah. Dan di dalam hadis catatan kaki nomor 1 al haditsu hasan akhrajahu Abu Dawud bi raqam 1540 wa Nasa'i al-mujallad ats-tsamin safhah 263 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa andur sahih al-jami' bi raqam 1283. Ini adalah hadis hasan dari Abu Hurairah. Di antara doa adalah a'udzu bika minal khiyanah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat khianat. Fa innaha bi'satil bitanah, karena khianat itu adalah seburuk-buruknya sifat. Bitanah itu adalah teman dekat. Bitanah itu adalah kawan dekat. Maka khianat itu adalah seburuk-buruknya sifat. Yang melekat pada diri kita adalah sifat khianat. Semua ini sebagai bukti bahwasanya nikmat dan bi'sa itu adalah fi'il karena kemasukan ta'ud ta'nis. Dan hadis itu juga termasuk dalilnya nahwu. Karena dalilnya nahwu itu ada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kalamnya orang Arab yang masih dulu, yang belum berubah. Hadza madhhabul basriyyin wal Kisa'i minal Kufiyin. Ini bahwasanya nikmat dan bi'sa itu adalah fi'il. Ini adalah pendapatnya Basriyin dan Kisa'i dari kalangan Kufiyin. Kisa'i adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisa'i, imamnya Kufiyin. Tapi pada masalah ini dia ngiblat ke Basriyin. Kisa'i adalah imamnya Kufiyin. Tapi dalam masalah nikmat dan bi'sa dia sependapat dengan Basriyin. Abul Hasan Ali bin Hamzah, imam qiraah juga salah satu qiraah, juga riwayatnya Kisa'i. Jadi imam ahli qiraah dan juga imam nahwu. Kisa'i, Abul Hasan Ali bin Hamzah. Wa dhahabal Farra. Dan pendapat Farra, Al-Farra berpendapat Al-Farra adalah Abu Zakaria Yahya bin Ziyad. Al-Farra adalah Abu Zakaria Yahya bin Ziyad. Al-Farra adalah sighah mubalaghah dari farin, faro yafro farin. Farra dikatakan sebagai Farra karena dia tukang membetuli kalimat, tukang memperbaiki kalimat. Dikatakan Farra, si tukang perbaikan kalimat. Li'annahu yafrul kalam, karena Farra itu suka membenahi kalimat. Kalau ada orang ngomong salah, dia benahi. Ya mesti yang dia ahli bahasa. Maka disebut sebagai Farra. Ini gelar. Pendapatnya Farra wal Kufiyun ila annahuma ismani. Berpendapat Farra dan juga Kufiyun bahwasanya nikmat dan bi'sa itu adalah dua isim, bukan fi'il. Lidukhuli harfil jarri alaihima, karena kemasukan huruf jar. Ada ucapan sebagian Arab, nikmat dan bi'sa itu kemasukan fi'il jar. Fi qauli ba'dil Arab waqad busyira bibintin. Dalam ucapannya sebagian orang Arab, pada saat mengucapkannya dia itu mendapatkan kabar gembira dengan seorang putri. Orang Arab dahulu enggak suka kalau punya anak wanita.
Makanya dia mengatakan wallahi ma hiya bini'mal walad. Wallahi ma hiya bini'mal walad. Sungguh demi Allah, anakku ini bukanlah sebaik-baiknya anak. Nah, ini diambil istidlal oleh Farra dan juga Kufiyun bahwasanya nikmah di sini adalah isim karena kemasukan huruf jar. Wa qaulil akhar, dan dengan berdalil dengan ucapan orang Arab yang lain, wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'is sair. Orang Arab yang lain tadi mengatakan di saat dia berjalan kepada kekasihnya dengan menggunakan seekor himar yang lamban, bati'is sair, berjalan lamban, enggak bisa cepat. Dia mengatakan apa? Ni'mas sairu ala bi'sal airu. Sebaik-baik perjalanan di atas seburuk-buruk punggung. Sebaik-baik, seindah-indahnya perjalanan di atas seburuk-buruknya kendaraan. Air adalah kendaraan, sair adalah perjalanan. Kenapa? Karena ini perjalanan indah menuju sang kekasih, tapi yang ditunggangi alat kendaraannya gak masuk. Orang itu kalau berjalan menuju kepada kekasihnya itu sejauh-jauh perjalanan pun jadi cepat karena semangat. Maka dia pun ngamuk sendiri. Ni'mas sair ala bi'sal air. Ini adalah perjalanan yang indah, tapi sayang kendaraannya nggak masuk, sejelek kendaraannya. Perhatikan, ini adalah pepatah, bisa dibalik. Kalau sampean perjalanannya sangat menyedihkan, tapi kendaraannya bagus, dibalik. Ni'mal air ala bi'sas sair, sebaik-baik kendaraan dengan seburuk-buruk perjalanan. Gitu. Dibalik bisa. Ni'mal air ala bi'sas sair. Kalau perjalanannya itu mau menuju kepada sesuatu yang sangat menyedihkan, mau balik ke pondok misalnya, tapi kendaraannya wena, naik Mercedes, naik mobil-mobil mewah, itu maka dibalik. Ni'mal air ala bi'sas sair. Tapi kalau perjalanannya indah, kendaraannya enggak enak, ini ni'mas sair ala bi'sal air. Balik ke pondok kan abot rasanya. Kalau dua-duanya bagus ya ni'mas sair ala ni'mal air. Kalau kedua-duanya jelek, bi'sal air, bi'sas sair ala bi'sal air. Pokoknya itu adalah pepatah yang bisa dibolak-balik. Asalnya adalah ucapan seorang Arab yang dia berjalan menuju kepada kekasihnya menggunakan kendaraan yang jelek. Ni'mas sair ala bi'sal air. Lihat. Warudda alaihim bima taqaddama. Istidlal tadi dibantah. Warudda alaihim, dibantah atas mereka dengan apa yang telah lalu, yaitu bahwasanya nikmah adalah fi'il madhi karena kemasukan ta. Adapun dalil yang dipakai oleh mereka, maka diarahkan. Itu caranya debat. Debat itu harus dibantah, dalilnya lawan. Kalau nggak dibantah, cuma cari masalah lain, tonjokkan lagi. Nanti cari masalah lain, itu bukan debat namanya, itu bukan muhajjah ilmiah. Itu namanya mulatomah dan mulakamah, hanya saling pukul. Maka bantahannya adalah bi'an wa bi'anna harfal jarri dakhilun fil haqiqati ala ismin mahdhuf. Bi'sa di situ ala bi'sa itu bukan ala bi'sa sebenarnya. Tapi huruf jar itu sebenarnya masuk pada isim yang dibuang. Wa taqdiru ma hiya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu. Ucapan orang Arab wallahi ma hiya bi ni'mal walad, sungguh demi Allah dia bukan sebaik-baik anak. Itu artinya itu aslinya sungguh dia bukanlah seorang anak yang bisa dikatakan pada dia sebaik-baik anak. Nah, ini memang benar kalau takdirnya ini memang secara bahasa seperti itu. Karena enggak mungkin dikatakan sungguh demi Allah tidaklah dia sebaik-baik anak. Bukanlah dia dengan sebaik-baik anak, enggak bisa. Harus baknya itu masuk kepada isim yang mahdhuf, makulin yang bisa dikatakan. Itu artinya sungguh dia adalah seorang anak yang dikatakan tidaklah dia seorang anak yang dikatakan padanya sebaik-baik anak. Dan juga wa ni'mas sairu ala airin makulin fihi bi'sal air. Sebaik-baik perjalanan di atas kendaraan yang dicap, yang dikatakan seburuk-buruk kendaraan.
Jadi sebenarnya huruf jernya itu masuk bukan pada nikma. Karena nggak bisa. Udah nggak masuk pokoknya kalau masuk pada fi'il masuk pada nikma dan bisa. Huruf jer nggak mungkin bisa terarah kalau masuk langsung kepada nikma dan bisa, maka harus ditakwil. Wa taqulu fi laisa wa asa laisat hindun dolimatan fa asat an tufliha. Tidaklah Hindun itu seorang yang dolimah, seorang wanita yang dolim, maka semoga dia itu beruntung. Laisa dan asa juga fi'il dan dia jamid, enggak ada tasrifnya. Wa mimma yadullu aidan ala fi'liyatihima, ini masdar sinai. Dan di antara yang membuktikan tentang kefi'ilan keduanya, fi'il keberadaannya sebagai fi'il, yaitu kefi'ilan keduanya, itu namanya masdar sinai. Kalau enggak ada itu, kalau ala fi'lihima berarti artinya itu bukan kefi'ilan. Makanya harus pakai fi'liyah, harus pakai masdar sinai. Karena kalau sampean katakan wa mimma yadullu aidan ala fi'lihima, itu nanti artinya dan apa-apa yang menunjukkan atas perbuatannya, enggak benar. Harus fi'liyah, harus pakai masdar sinai. Ada ya nisbah dan ada tak ta'nis atas kefi'ilannya. Dan di antara yang menunjukkan bahwasannya laisa dan asa ini adalah fi'il, ittisalu sebagai mubtada. Ittisalu dhamairi bihima, bersambungnya domir-domir dengan keduanya. Kaqaulihi jalla jalalu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lasta alaihim bimusaitir, tidaklah engkau tukang paksa bagi mereka. Jadi berdakwah harus bisa melatih diri ketika mengatakan nak nggak boleh, cung nggak boleh, terus orangnya tadi nggak ngikut, ya sabar, ojo ngamuk, ojo emosi. Nasihatnya nggak diterima kok emosi, ini nggak nasihat. Nasihat nggak diterima kok emosi, nggak boleh. Jadilah seorang dai yang seperti itu. Lasta alaihim bimusaitir. Maka laisa ini bisa kemasukan domir. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Demikian juga asa. Walaisu sawa'a, tidaklah mereka itu semua sama. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Asaitum ini juga kemasukan domir. Asaina juga bisa, asaya, asau. Maka apakah sekiranya asaitum, sekiranya jika kalian itu berpaling, kalian akan merusak di muka bumi. Maka ini bukti bahwasanya asa adalah fi'il madhi karena kemasukan domir, bukan isim. Wa bihatainil alamataini, dan dengan dua tanda ini, apa itu tanda ini? Dengan tak ta'nis dan juga kemasukan domir. Wa bihataini, dengan dua tanda ini, yaitu tak ta'nis dan kemasukan domir, karena tak ta'nis bukan domir. Maka jadikan dua ya. Satunya tak ta'nis dan satunya adalah domir. Dan dengan dua dalil ini raddal jumhur ala man zama anna laisa harfu nafyin bimanzilati ma an-nafiyati. Jumhur membantah terhadap orang yang menduga bahwasanya laisa adalah huruf nafi, sekedudukan dengan ma nafiyah. Siapa yang berpendapat itu? Wa huwa Abu Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi adalah Al-Hasan ibnu Ahmad. Al-Hasan ibnu Ahmad Abu Ali Al-Farisi. Nanti nama-nama ulama nahwu yang disebut di sini sampean kumpulkan jadi satu. Dikulit di bagian depan di sampul atau di mana gitu biar enak nanti merujuknya. Nama-nama para nuhah, nama-nama ahli nahwu. Wa alaman zama anna asa harfu tarajjin. Dan juga jumhur membantah karena ada perselisihan ini. Laisa yang benar adalah fi'il. Abu Ali Al-Farisi berpendapat bahwasanya laisa adalah huruf. Demikian juga asa, ada juga yang berpendapat bahwasanya dia adalah huruf. Wa alaman zama anna asa harfu tarajjin, dan membantah terhadap orang yang mengatakan asa itu, yang menduga bahwasanya asa itu adalah huruf untuk harapan, tarajjin bimanzilati la'alla, sekedudukan dengan la'alla.
Wahumul Kufiyun, dan mereka adalah Kufiyun. Wa Ibnu Sarraj, Abu Bakar Muhammad ibnu As-Suri atau Ibnu Sari. Ibnu Sarraj adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Sari. Dikatakan Sarraj karena orang tuanya atau kakek-kakeknya bekerja sebagai tukang lampu, siroj, lentera. Sarraj maknanya tukang lampu, tukang lentera. Ini kita selesai dari fi'il madhi, tandanya adalah kemasukan tak ta'nits yang sakinah. Di antaranya juga ni'ma, bisa, laisa dan asa. Ini semua diperselisihkan, tapi yang rajih insyaallah adalah semuanya adalah fi'il madhi. Tadi ngumpulnya jam berapa? Jam 2 atau jam 2 kurang? Jam 2 kurang. Aku mau lali. Ya wis, insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah kita berkumpul jam 2 kurang 10. Sabar ya, sedikit-sedikit, yang penting mateng insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.